Ini dari Pak Jokowi langsung ini. Beliau mengatakan bahwa kalau Pak JK menyatakan dalam press conference bahwa beritahu kepada termul itu. Ini bukan kalimat negarawan, Bang. Baik, berarti termul maksudnya loyalis Jokowi. Kami terima Dinda, nggak apa-apa. Bentar, loyalis Jokowi. Begini, ya kan bermartabat kan dibilang loyalis. Iya, tapi kalau dibilang termul kan ternak, Dinda. Yang berternak ayam. Begini. Kita kan bukan beternak. Begini. Betelor ayam. Begini. Bung Said silakan. Tadi Bung Ade menyatakan seakan-akan Pak JK terlalu banyak bicara. Itu saya ingin, karena saya mengikuti itu supaya clear. Karena saya tidak mau tokoh kita diadu-adu terus yang tidak merugikan semua. Begini, saya bertemu dipanggil Pak JK itu sehari sebelum bulan puasa. Kita harus ketemu. Banyak hal tentang negara ini yang kita harus diskusikan. Tapi saya minta jangan dikemukakan di publik. Karena kita harus memberikan penghormatan kepada Presiden untuk mengambil kebijakan. Itu pesan Pak JK ke saya. Ini soal apa misalnya? Macam-macam. Nanti saya jelaskan. Nah, tadi kan Bung Ade menyatakan seakan-akan reaksi terhadap ini adalah karena Pak JK sudah terlalu banyak bicara. Itu kan saya ingin menyampaikan. Nah, Pak JK menyampaikan ini ada beberapa pesan yang hanya boleh Anda sampaikan apabila bisa ketemu Pak Presiden untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Tidak boleh di publik demi ketenangan. Itu pesan Pak JK ke saya. Nah, terus, sebenarnya saya melihat begini, anatomi persoalan ini hanya satu substansi loh. Banyak sekali substansi serangan ke Pak JK setelah Pak JK seakan-akan melangkah seperti umpamanya menerima duta besar Iran, menerima duta besar Arab Saudi, mengomentari BBM, mengomentari macam-macam. Itu seakan-akan Pak JK menempatkan diri oposisi. Padahal sebenarnya itu analisis mereka. Nah, terus kita lihat ada 4 sebenarnya yang serangan ke Pak JK yang terjadi. Satu yang tadi yang kita bahas sekarang ini adalah ceramah di UGM. Yang kedua adalah pernyataan chaos. Yang ketiga adalah tentang chaos yang mana ya? Nanti saya jelaskan satu demi satu. Nah, yang ketiga adalah peran seakan-akan mengakui peran Pak JK terhadap Jokowi. Yang keempat adalah sampai dibuka utangnya di bank. Ya kan? Nah, saya nyampaikan kronologisnya. Pak JK melaporkan, memberikan pernyataan tanggal 8 Agustus. Yang menyatakan saya yakin ijazah Pak JK asli. Pak Jokowi. Ya, asli dan supaya ini selesai tunjukkanlah. Jadi niatnya tidak menyatakan palsu, tidak menyatakan apa. Nah, 9 April, Pak Jokowi bereaksi terhadap hal itu. Saya tidak akan menunjuk pernyataan yang sudah berulang kali. Saya tidak akan menunjukkan orang yang menuduh palsu yang harus membuktikan. Itu pernyataan daur ulang, ya kan? 9 April muncul ininya Bung Ade Armando. Oke? 10 April, kok Agustus terus saya? Kayaknya ada yang kejadian Agustus nanti. Oke. 10 April yang menarik langsung muncul isu baru. Idrus Marham, wakil ketua umum Partai Golkar, langsung menyerang Pak JK pernyataan chaos. Oke. Jam yang sama, hampir sama, Seskap menyatakan juga itu tentang chaos. Tapi kan nggak nyebut Pak JK kan? Menyebutkan, ada yang menyatakan chaos. Nah, iya, kalau Pak ini Idrus jelas menyatakan. Nah, saya ingin sampaikan. Pak Seskap tidak menyebutkan Pak JK. Ya, tidak menyebutkan, tapi menyatakan. Nah, saya menyatakan, Pak JK tidak pernah menyatakan chaos. Saya dengan Jenderal Gatot Nurmantio diminta Pak JK mendengarkan situasi ekonomi dan sosial politik ke depan. Dan saya membaca
pada saat itu dan beliau memang menyatakan jangan menakut-nakuti. Nah, setelah saya dengarkan ini agak ngeri kalau saya kan di pernyataan saya itu hari Lebaran. Hari Lebaran kan saya bicara dengan Pak JK bulan 24 sekitar pertengahan Maret. 24 Maret saya menyatakan mendengarkan Pak JK, tafsiran saya kalau Pak Presiden Prabowo tidak mengambil kebijakan ini bisa terjadi chaos. Itu pernyataan saya di hari Lebaran di rumah saya. Nah, tahu-tahu Idrus Marham menyatakan pernyataan JK. Padahal pernyataan saya Didu. Nah, karena saya pahami saya ini betul-betul melalui krisis 98. 2008 dan 2018 saya di dalam, jadi saya paham betul kalau kondisi seperti ini bisa chaos. Nah, pernyataan saya menyatakan itu kalau presiden lambat mengambil kebijakan untuk mengantisipasi ini maka terjadi chaos. Nah, artinya serangan ke Pak JK itu bukan substansi lagi, ke pribadi, karena bukan dia menyatakan pun dia yang diserang. Oke, yang ketiga pernyataan bahwa saya berperan bahwa dipotong presiden saya Pak JK menyatakan intinya saya nggak tahu kalimat asli tapi intinya saya akan Pak menyatakan saya berperan sehingga Jokowi menjadi presiden 2014. Ya. Ini kita tahu bahwa ini adalah reaksi terhadap ada yang menyatakan kok tidak berterima kasih kepada Jokowi sudah dijadikan wapres, kan itu reaksi Pak JK. Nah, reaksi Pak JK saat itu sebenarnya ingin menyatakan Pak Jokowi tidak pernah mencalonkan saya sebagai wapres, karena yang mencalonkan saya adalah Megawati. Itu pernyataan lurusnya. Jadi jangan menyatakan saya jadi wapresnya Pak Jokowi karena Pak Jokowi minta saya menjadi Nah, artinya serangan Pak JK bukan lagi substansi, ke pribadi. Okay. Nah, yang keempat, utang di bank. Itu jadi Pak JK. Utang Pak JK yang menyatakan 30 triliun. Ini sudah melanggar undang-undang. Jadi saya menyatakan serangan kepada Pak JK ini sangat sistematis. Yang dilakukan Ade Armando hanya 1 dari 4 serangan tersebut. Maksud Anda serangan terhadap pribadi Pak JK? Pribadi Pak JK. Terstruktur, sistematis, masif. Masif. Nah, itu terjadi PSM, kayak pemilu aja. Nah, jadi saya menyatakan saya pada saat itu dapat juga ini ngapain sih Pak JK melakukan ini? Saya bilang, saya tanya Pak JK, Pak kenapa Pak? Dia bilang begini, saya yang mengurus negara adalah pemerintah, tapi jangan larang kita warga negara memikirkan negara. Itu kata-kata Pak JK ke saya. Jadi kita memikirkan negara sebagai warga negara jangan dilarang dong. Tapi yang mengurus negara adalah pemerintah. Saya tidak mau mengurus negara karena memang sudah selesai. Tapi memikirkan negara tidak salah. Nah, pengertiannya orang ini karena dianggap politis sekali. Nah, sekarang begini. Kita lihat dari situ. Kan begini. Adalah sangat tidak salah. Karena pernyataan Pak JK terhadap Syahid itu menurut saya diksi. Bukan substansi. Saya pernah mengalami dengan Bung Aiman di sini tentang pernyataan saya di kursi ini tentang I.O. Itu diksi. Nah, jangan bangsa ini substansi karena diksi. Kan tidak begini. Pak JK tidak paham namanya Kristen. Sehingga dia tidak tahu. Ya dia tahunya Islam. Makanya kata Syahid itu yang dipakai. Padahal mungkin maksudnya lain gitu. Nah itu kira-kira diksi ya. Ini menurut saya diksi yang pemahaman diksi yang kita yang intelektual kalau diksi kita berdebat di diksi itu adalah kita menurunkan tingkat intelektual kita karena itu diksi. Jadi itu kira-kira jadi kita biasakan jangan karena diksi kita berantem karena substansi yang harus yang ini dari kronologis pernyataan Pak JK itu saya ingat betul waktu di konferensi pers Malino itu kata itu sudah keluar. Kata-kata yang disampaikan oleh Pak JK sekarang ini yang dipotong ini keluar pada saat itu. Oh itu keluar sempat? Ya keluar. Tahun ini dua-duanya menyatakan Syahid. 2000 berapa? Saya lupa. Di konferensi pers di Malino itu. Malino 1, Malino 2. Malino 1, Malino 2 sama. Oke. Diksi itu udah keluar 25 tahun lalu.
Terus Kurang lebih seperti apa? Mirip apa yang sama? mirip. Ini dua pihak ini menyatakan mau mati Said semua ini kan. Oh. Itu diksi itu keluar. Nah, memang sangat orang curiga karena setelah Pak JK menyatakan Pak Jokowi tunjukkanlah ijazah asli biar selesai. Sangat orang curiga karena serangan terjadi setelah itu. Serangan terjadi setelah tanggal Pak JK 8. meminta Semua Pak Jokowi serangan menunjukkan terjadi setelah ijazahnya. tanggal 8. Jadi tak adalah Nanti sangat. saya jawab ya, Adinda. Dah, sebentar. Nah, jadi saya hanya menyatakan bahwa sangat sulit dibantah bahwa serangan ke Pak JK ini serangan pribadi, bukan substansi, karena banyak sekali substansi. Yang kedua, bahwa serangan Pak JK ini terjadi setelah menyatakan tunjukkan ijazah asli. Tidak bisa dibantah, itu semua serangan tanggal 9. Tanggal 8 Pak JK melakukan itu. Jadi, nah saya berharap ini cara seperti ini, inilah pertama dan terakhir. Karena begini, saya bilang begini. Adalah bangsa yang sangat sakit apabila bangsa itu sudah membakar pemadam kebakaran. Itu bangsa sangat sakit. Dan saya menganggap Pak JK adalah pemadam kebakaran yang terjadi di Poso, Solo, dan Aceh. Kalau ada orang yang sudah ingin membakar pemadam kebakaran, maka bangsa ini memang di puncak peradaban yang sangat rendah. Kita harus hindari itu karena belum tentu lagi 100 tahun kemudian akan lahir Pak JK yang bisa menamaikan menjadi pemadam kebakaran. Itu yang saya ingatkan pihak-pihak yang melaporkan itu Anda sudah seakan-akan ingin membakar pemadam kebakaran. Itu yang saya ingat, hentikan itu. Itu kita Pak JK bayangkan ya supaya publik paham. Waktu Helsinki itu uangnya sendiri dia pakai. Waktu Pak Aceh Poso uangnya sendiri pakai, resikonya ditanggung semua. Said Didu. Helsinki waktu mendamaikan GAM dengan RI, uang pribadi Pak JK. Pribadi Pak JK. Ya. Ini ya. belum pernah diungkapkan ini. Enggak, karena memang negara nggak boleh. Maka dikeluarkan. Saya pikir Pak JK waktu berangkat ke Finlandia. ya semua Damaikan mengirim Hamid Awaludin, mengirim siapa itu uang pribadi. Nah, jadi bagi orang yang tidak paham Pak JK, belum tentu bangsa ini 100 tahun kemudian punya Pak JK lagi. Itu saya pikir saya datang ke sini hanya menyampaikan bahwa sekali-kali hormatilah tokoh, jangan tokoh dijatuhkan hanya karena diksi. Terima kasih. Oke. Terima kasih.